Perkenalkan, nama saya Dora Berjulu, saya dari kelas 12 IPA 4. Saya akan menjelaskan tentang demokrasi liberal. Demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959 ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik karena sistem kepartaian yang berlaku di Indonesia saat itu adalah multipartai. Beberapa partai diantaranya yaitu partai yang pertama Partai Masyumi, yang kedua PNI, yang ketiga NU, dan partai yang terakhir adalah PKI. Pada masa demokrasi liberal, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer adalah: yang pertama, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, sedangkan presiden hanya simbol kepala negara. Ciri yang kedua adalah kabinet dipimpin Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Ciri yang terakhir adalah lamanya masa jabatan kabinet tidak diatur. Pada masa demokrasi liberal, Indonesia sering mengalami pergantian kabinet. Dalam kurun waktu 9 tahun, Indonesia mengalami 7 kali pergantian kabinet. Kabinet yang pertama adalah Kabinet Natsir. Masa jabatannya dimulai pada tanggal 6 September 1950 dan berakhir pada tanggal 20 Maret 1951. Kabinet yang kedua adalah Kabinet Sukiman. Masa jabatannya dimulai pada tanggal 27 April 1951 dan berakhir pada tanggal 3 April 1952. Kabinet yang ketiga adalah Kabinet Wilopo. Masa jabatannya dimulai pada tanggal 3 April 1952 dan berakhir pada tanggal 30 Juli 1953. Kabinet yang keempat adalah Kabinet Ali Sastrowijoyo, yang masa jabatannya dimulai pada tanggal 1 Agustus 1953 dan berakhir pada tanggal 24 Juli 1955. Kabinet yang kelima adalah Kabinet Burhanuddin. Masa jabatannya dimulai pada tanggal 12 Agustus 1955 dan berakhir pada tanggal 3 Maret 1956. Kabinet yang keenam adalah Kabinet Ali Sastrowijoyo yang kedua. Masa jabatannya dimulai pada tanggal 24 Maret 1956 dan berakhir pada tanggal 14 Maret 1957. Presiden Soekarno berpendapat bahwa demokrasi liberal sangat tidak cocok diterapkan di Indonesia, dan Presiden Soekarno ingin menerapkan demokrasi terpimpin. Akibat dari pendapat Soekarno, perdebatan di kalangan elit politik pun terjadi. Akhirnya, Soekarno membentuk kabinet ekstra parlementer, yaitu sebuah kabinet yang dibentuk karena pandangan masing-masing partai tidak dapat dipertemukan. Kabinet tersebut diberi nama Kabinet Karya, dengan mengangkat Soekarno, seorang tokoh yang bernama Insinyur Haji Juanda, sebagai Perdana Menteri, sehingga Kabinet Karya disebut juga Kabinet Juanda. Kabinet yang ketujuh adalah Kabinet Juanda, yang masa jabatannya dimulai pada tanggal 9 April 1957 dan berakhir pada tanggal 10 Juli 1959. Sidang Dewan Konstituante diadakan pada tahun 1956 yang ingin menghasilkan Undang-Undang Dasar baru. Namun, sampai tahun 1959, Dewan Konstituante belum menghasilkan Undang-Undang Dasar baru. Perebutan wilayah Irian Barat juga dengan Belanda tidak kunjung selesai. Atas dasar itulah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden, yaitu pada tanggal 5 Juli 1959. Isi dekret presiden adalah: yang pertama, Dewan Konstituante dibubarkan. 2. Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali. Dan yang terakhir adalah membentuk DPAS dan MPRS. Dengan dikeluarkannya dekret presiden, maka berakhirlah demokrasi liberal. Demikian penjelasan saya tentang demokrasi liberal. Sekian dan terima kasih.